untuk acara besok kita ingin menyampaikan aspirasi depan kantor Rutan Bangkalan, kemudian dilanjutkan di depan kantor Majelis Pengawas Notaris Daerah Bangkalan, yaitu di Jalan Muhammad Holim atau Notaris Muhammad. Kemudian dilanjutkan aksi kita di gedung DPRD Bangkalan terkait dengan pernyataan video yang ditampilkan pada saat peresmian Trans Jatim, base Trans Jatim di Free 5 Bangkalan itu. Di situ ada iklan yang menerangkan seakan-akan orang Madura itu suka mengambil istrinya orang lain. Itu. Nah, masalah di rutan itu kita menegaskan kembali kepada Menkumham, khususnya Bangkalan dan Jawa Timur, agar segera memproses kasus hukum Notaris Agus Kurniawan yang sampai saat ini menggelapkan 25 sertifikat, dan kami punya buktinya dalam bentuk cover note. Kemudian ada 7 bidang sertifikat yang sekarang ini dikuasai oleh PT Geraha Berkah Bersama, di mana cover note tanggal 5 April 2017 sudah jelas tanah itu milik Ananta, di mana Agus Kurniawan menjelaskan telah datang menghadap saya menandatangani 8 akta jual beli. Kemudian diringkas jadi 7. Nah, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2017 cover note itu ganda. Satu miliknya PT Geraha Berkah Bersama, satu milik Dr. Ananta almarhum. Kemudian pada tanggal 23 November 2017 tanah tersebut dinyatakan dalam bentuk akte PJB, Perikatan Perjanjian Jual Beli, yang dibuat oleh Agus Notaris Kurniawan dengan nomor akte nomor 53. Di situ menerangkan bahwa tanah tersebut milik Dr. Ananta yang akan dibeli PT senilai 2.374.620.000 rupiah. Sehingga terjadi banyak kejanggalan. Dan kami kehilangan hampir 20 hektar tanah dan ratusan uang. Kurang lebih uang yang ditransfer lewat rekening bank yaitu BCA itu mencapai 122.250.000 dan rekening bank BNI sebesar 400 juta rupiah. Yang lain. Dari penegak hukum, khususnya Polres sendiri, dengan adanya kejadian yang masalah ini? Polres Bangkalan sendiri selama melakukan penyelidikan selama 2 tahun, sejak Juni 2022, kemudian diputuskan pada tanggal 18 Juli 2024, menyatakan persoalan ini bukan tindak pidana atau di SP3. Dan ini banyak sekali kejanggalan di mana Polres Bangkalan penyidiknya juga tidak menjelaskan, tidak melibatkan kita, apa bukti kita kurang atau saksi kita kurang atau yang lain kurang, atau mungkin ada yang kurang dan kurang. Itu yang saya melihat bahwa Polres Bangkalan tidak profesional menangani proses hukum tentang mafia tanah. Kenapa? Karena pada tanggal 21 Mei 2024 Majelis Pengawas Notaris Daerah Bangkalan sudah banyak merekomendasikan bahwa banyak kesalahan yang dilakukan oleh Agus Kurniawan, di mana Agus Kurniawan mengalihkan kepemilikan tanah itu yang diklaim itu milik Mas Agus ini, tapi langsung kepada PT Geraha Berkah Bersama. Sehingga hal ini saya menyatakan Kasat Reskrim penyidik Polres Bangkalan tidak profesional. Harapannya ke depannya? Kedepannya kita akan terus memperjuangkan persoalan ini, dan kita sudah juga berkirim surat kepada Kompolnas maupun Kapolri dan Presiden maupun Menteri ATR BPN agar persoalan mafia tanah di Bangkalan ini betul-betul mendapat perhatian yang serius. Karena kita tidak mungkin berharap keadaan masalah hukum tanah di Bangkalan ini berharap kepada Polres Bangkalan yang tidak profesional selama ini yang kita rasakan. Bahkan kita melihat kehadiran Kapolres Bangkalan yaitu Bapak Febri di Bangkalan hanya menambah daftar panjang penderitaan masyarakat Bangkalan untuk mendapatkan rasa keadilan yang sebenarnya. Itu yang kami sangat rasakan, dan kami siap berdialog, berdiskusi, bahkan berdebat secara terbuka dengan Kapolres Bangkalan. Terima kasih.